Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Maigamastu Namasidam Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat sore para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat Asung Kerta Waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini dengan keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Astungkara telah hadir bersama kita seorang narasumber, yaitu Bapak Iwayan Widiarta, yang dimana beliau adalah salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, khususnya di kota Jambi, dan beliau adalah salah satu penyuluh agama Hindu di kota Jambi. Nah, bersama beliau kita akan bersama-sama membahas tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya Trikaya Parisuda dalam kebinekaan, begitu. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bapak, dari tema kita pada sore hari ini yaitu pentingnya Trikaya Parisuda dalam hubungan kebinekaan, Bapak. Dalam ajaran agama Hindu sendiri, Bapak, ini garis besarnya adalah Trikaya Parisuda, Bapak. Bisa dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya makna dari Trikaya Parisuda ini sendiri? Silakan Bapak, waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita membahas apa itu Trikaya Parisuda pada umat sedharma yang ada di Provinsi Jambi, saya ucapkan Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Trikaya Parisuda itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana dalam kerangka dasar agama Hindu kita ada ajaran yang namanya etika susila. Jadi di dalam etika susila itu ada ajaran Trikaya Parisuda. Jadi Trikaya Parisuda ini, tri itu adalah 3, kaya itu kelakuan atau tindak tanduk, parisuda itu kesucian. Jadi 3 tingkah laku. Jadi Trikaya Parisuda itu 3 tingkah laku yang harus kita sucikan. Untuk yang pertama dalam Trikaya Parisuda ini ada kita sebut dengan Manacika Parisuda. Manacika Parisuda ini yaitu berpikir yang baik, berpikir yang suci. Artinya manah berasal dari kata manah. Manah itu artinya pikiran. Jadi berpikir yang baik. Jadi dalam ajaran etika susila ini, dalam Trikaya Parisuda, manah cika itu kita harus berpikir dulu yang baik. Pikiran kita ini perlu disucikan dahulu agar timbul pikiran yang baik. Yang kedua, wacika. Wacika itu berbicara, dari kata wasca atau berkata. Itu jadi kita harus berkata yang baik. Perkataan kita ini harus kita sucikan. Harus berkata-kata yang baik. Yang ketiga, kaika. Kaika itu artinya kita melakukan sesuatu atau berkelakuan yang baik. Jadi untuk pengertian Trikaya Parisuda itu, 3 itu harus benar-benar kita sucikan. Kenapa manacika itu didahulukan dari wacika dan kaika? Manacika itu sendiri adalah berpikir. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan atau bereaksi atau melakukan sesuatu, tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu.
apa yang kita bicarakan nanti dan apa yang kita kerjakan nanti baik bagi diri kita sendiri, baik bagi lingkungan, baik bagi orang lain, dan baik untuk semuanya, apa tidak. Baik, Jadi manacika itulah yang diutamakan. Baik, kalau dari dari arti Trikaya Parisuda itu sendiri yaitu 3 tingkah laku yang harus kita sucikan, yang harus kita perbaiki begitu ya Bapak-bapak. Iya. Ya. Yang pertama tadi ada Bapak bilang manacika yaitu berpikir yang baik, yang kedua itu wacika yaitu berbicara yang baik, dan juga yang ketiga kaika yaitu berbuat yang baik, Pak. Nah, tadi saya sempat mendengar Bapak bilang manah itu yang terpenting, Pak. Apa benar, Pak, dari ketiga bagian dari Trikaya Parisuda ini, apakah manah itu yang paling harus diutamakan dalam pengerjaannya, dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, Pak? Silakan, Pak. Ya, tentu, karena manah sesuatu yang kita kerjakan itu berdasarkan dari pikiran. Artinya kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukan suatu perkataan yang disebut wacike, dan apa yang akan kita lakukan yang disebut kaike. Jadi kalau manusia hidup, apalagi kita sebagai manusia yang makhluk sosial yang ya paling diutamakan, yang paling lengkap, yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi jika manusia itu melakukan sesuatu dan berbicara tidak melalui pikiran, tidak memikirkan terlebih dahulu, akan terjadi hal-hal yang negatif, belum tentu benar. Seperti itu. Jadi harus dipikirkan, harus disucikan pikiran kita. Tentu manah memang harus diutamakan. Tapi dalam ininya Pak, dalam kita kehidupan sehari-hari, tentunya kan bukan hanya itu dari prinsip Trikaya Parisuda tadi. Berarti memang kita harus mengutamakan pikiran kita. Tapi yang lain harus juga begitu kan, Pak? Ya berarti. Iya, memang harus berimbang, harus berjalan. Makanya kenapa pembagian dari Trikaya Parisuda itu ada yang namanya manacika, wacika, dan kaika. Jadi berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Baru sudah dipikirkan, baru berbicara. Sudah berbicara, baru dilaksanakan. Nah, jadi semuanya berjalan dengan imbang. Jika kita hanya memikirkan saja, tidak berbicara, ya tentu kita tidak mempunyai teman, kita tidak bersosialisasi. Itu tidak benar juga. Terus kita hanya berpikir saja dan berbicara saja, tapi tidak ada eksekusinya, tidak ada actionnya, tidak melakukan sesuatu, ya kita makhluk hidup mempunyai kebutuhan, tentu harus ada action di situ. Tapi dengan utama yang berpikir tadi, benar apa tidak action kita ini kan gitu. Nanti kita melakukan action, ya mohon maaf, tidak berpikir terlebih dahulu, mencuri punya orang, itu kan salah. Gitu. Jadi tiga-tiganya berjalan. Tiga-tiganya berjalan ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Yang kedua, Pak, setelah manacika, kita dalam Trikaya Parisuda tadi itu ada yang namanya wacika, Pak. Nah, dalam era globalisasi ini sendiri ya, Pak ya, dalam era yang sudah teknologinya maju, dengan lingkungannya juga yang maju-maju, bagaimana sih, Pak, kita sebagai umat Hindu, khususnya untuk yang adik-adik kita yang generasi muda membentengi atau belajar dari dini untuk mempraktekkan wacika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk anak-anak muda, anak-anak muda yang umat Dharma yang khususnya ada di Provinsi Jambi. Jadi memang anak muda ini tidak pernah berpikir terlebih dahulu dalam berbicara. Banyak sekarang contoh kejadian akhir-akhir ini banyak dengan berbicara, membuli seseorang akan menimbulkan kejadian yang tidak kita harapkan, yang artinya
melanggar hukum di situ dalam hukum tata negara. Semestinya sebagai anak muda mestinya banyak-banyak belajar tentunya dari orang tua, ya dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lingkungan yang mengajarkan kebaikan, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berkelakuan yang baik. Intinya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di situ harus berperan aktif untuk anak-anak kita, terutama anak-anak muda, agar mereka lebih hati-hati lagi melakukan berkata-kata atau membuli seseorang. Kurang lebihnya begitu contohnya. Baik Pak, kita potong sejenak, kita harus break sebentar. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Jambi. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama narasumber kita Bapak Wayan Widiarta. Bapak, tadi kita sudah membahas tentang manahcika, yaitu berpikir yang baik, dan juga yang kedua tadi wacika itu sendiri, yaitu berbicara yang baik, Pak. Tadi kan kita bahas poin wacika ini, bagaimana sih kita supaya anak muda itu bisa belajar caranya untuk mengimplementasikan wacika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, kalau dampaknya sendiri, Bapak, ketika wacika itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bagaimana, Bapak? Dampak buruknya, gitu. Kira-kira silakan, Bapak. Dampaknya sangat luar biasa buruk ya kalau wacika ini. Artinya tidak kita atur dengan baik bahasa kita, omongan kita, tata bicara kita. Dalam Niti Sastra Sangga 5 Sloka 3 itu dikatakan bahwa wasita nimitantra manemu laksmi, wasita niti tantra manemu pati, wasita niti tantra manemu duka, wasita niti tantra manemu mitra. Jadi artinya begini, dalam wasita nini tantra manemu laksmi, dalam kita berbicara, berkata-kata, kalau bicara kita sopan santun, halus, bagus, tidak menyinggung orang, jadi kita akan menemukan kebahagiaan di sana, menjadi orang yang disenangi, dimuliakan oleh saudara-saudara kita semua. Itu dalam kita berbicara, akibat kita berbicara, kalau kita berbicara bagus, sopan santun. Jadi bisa juga dalam berbicara itu menemukan kematian. Andai kata kita ya seperti tadi yang saya bilang, contohnya membuli seseorang, menghina seseorang, berkata yang tidak benar, yang dilarang, tentunya larangan agama, larangan pemerintah, melanggar undang-undang. Artinya tentu kita bisa menemukan kematian di sana. Karena contoh saja yang sering terjadi masalah pembulian. Akibat pembulian orang bisa sakit hati, yang dibuli bisa dendam, dan sampai membawa yang membuli itu, kalau dia punya kesempatan bisa dibunuh segala macam. Itu akibat lidah, akibat omongan kita, akibat bicara kita bisa menemukan kematian. Lalu wasita mimi tante menemu duka, sama kurang lebih dengan kematian. Karena bisa saja kita disiksa sama orang karena kita berbicara yang tidak benar tadi, atau kita memfitnah orang, berkata yang tidak benar. Artinya kita bisa ketemu duka di situ. Kita dapat halangan, mungkin sengaja atau tidak sengaja, oleh orang yang merasa sakit hati. Bisa saja kita disakiti oleh mereka. Lalu dengan berbicara, wasita nimitante manemu mitra. Mitra ini kawan.
Jadi dengan kita berbicara, bersosialisasi, di sana pembicaraan kita bagus, yang baik-baik, yang artinya tidak membuli, tidak memfitnah, tidak membicarakan orang yang enggak, ya hal-hal negatif yang yang tidak perlu dibicarakan. Artinya kita akan punya sahabat, punya kawan yang banyak, gitu, yang bisa juga berguna dan bermanfaat bagi kita. Baik Pak, berarti dengan kita menerapkan atau mengimplementasikan wacika itu sendiri, itu dampak baiknya langsung kita rasakan. Nah, begitu pula kalaupun kita tidak menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, juga ada dampak buruknya begitu Pak ya? Tentu. Nah, yang terakhir Bapak, dari ketiga bagian Trikaya Parisuda ini sendiri, yaitu tentang kaika, Ya. yaitu berbuat yang baik. Bisa diberikan contoh Bapak dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Bapak kita menjalankan kaika Parisuda ini sendiri? Ya, sudah jelas ya, yang namanya kaika Parisuda ini tentu agama Hindu itu mengenal juga yang namanya ahimsa dan himsa, membunuh dan tidak membunuh. Artinya himsa karma ini sendiri adalah membunuh yang menyakiti makhluk hidup, yang istilahnya tanpa ada tujuan tertentu. Contoh, kita berburu tapi hanya sekedar kesenangan saja. Kita berburu semuanya hanya sekedar kesenangan, sudah itu kita biarkan saja. Artinya tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Kan banyak nih di zaman sekarang ini orang berburu hanya untuk kesenangan, hanya untuk sekedar hobi. Itu sudah salah, walaupun itu hanya binatang. Artinya di ajaran Hindu ini tentu ajaran kasih sayang ini sangat-sangat kita junjung tinggi ya. Kecuali kalau yang namanya membunuh tapi digunakan dalam kerangka dasar agama Hindu, itu ada yang namanya upakara di situ. Seperti membunuh binatang dengan yadnya. Yadnya itu kan korban suci, untuk korban suci. Nah, itu diperbolehkan. Ya, artinya itu salah satu hanya untuk ke binatang yang kita melakukan himsa karma kita. Jadi nanti karmanya kita juga yang mendapatkan. Karena kita hidup, kalau di Hindu ini kenal yang namanya punarbawa, kita hidup di sekarang bukan hanya untuk sekarang saja. Di kedepannya entah berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun berikutnya, karena kita mengenal yang namanya punarbawa atau reinkarnasi. Kita akan menikmati juga kehidupan tersebut dengan perilaku kita hari ini, selama kita masih hidup di dunia ini gitu. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Memang berat, kita hidup ini memang berat, apalagi kondisi, kadang dengan alasan kondisi ekonomi segala macam, orang bisa saja melakukan sesuatu yang kejahatan. Artinya itu yang benar-benar harus dikaji ulang, dipikirkan kembali. Makanya kenapa saya sebut yang namanya manacika itu harus diutamakan. Karena berpikir yang bersih, berpikir yang baik dan disucikan pikiran itu yang akan membawa perilaku kita berbicara dan melakukan sesuatu yang tidak benar itu harus memang betul-betul dipikirkan terlebih dahulu. Begitu. Nah, Bapak, dari ketiganya tadi kita udah jelaskan dari manacika, wacika, dan kaika, Bapak. Nah, dari tema kita tadi, Bapak, kita sedikit menyinggung tentang kebinekaan kebangsaan kita nih, Bapak. Bagaimana sih kita sebagai umat Hindu, Bapak, dengan Trikaya Parisuda ini kita menjalin atau mengapa kebinekaan kita? Sedikit saja, Bapak. Tentu saja Trikaya Parisuda seperti apa yang kita jabarkan tadi itu sangat harus kita jalankan di masyarakat kita yang berbeda-beda ini, berbeda agama, berbeda ras, suku, bangsa.
Tapi jangan sampai NKRI pecah hanya gara-gara berbicara yang tidak baik, bertingkah laku yang tidak baik. Artinya dengan Trikaya Parisuda, mudah-mudahan moderasi yang ada di perbedaan kita yang ada di Indonesia ini, baik suku, agama dan budayanya akan tetap bersatu menjadi NKRI di bawah Pancasila. Baik, kita potong sejenak Bapak, kita harus break sebentar. Baiklah pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Jambi. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita. Bapak Wayan, dari yang kita sudah bahas tadi Bapak tentang Trikaya Parisuda, memang Trikaya Parisuda ini sangat bagus untuk ajaran kita umat Hindu, untuk introspeksi diri khususnya, untuk menjadikan kita umat yang selalu berpikir, berkata juga berbuat yang baik ya Bapak ya. Bapak, tentang kebinekaan tadi Bapak, sedikit tambahan lagi Pak. Kira-kira bagaimana sih kita umat Hindu ini tadi Bapak, supaya kebinekaan ini tetap terjaga dengan ajaran Trikaya Parisuda tadi Bapak? Tentunya berkata, berpikir, melakukan sesuatu itu memang tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kembali lagi ke negara kesatuan itu sendiri, yaitu negara Republik Indonesia yang sering kita sebut, sering kita dengar yel-yelnya, yaitu NKRI harga mati. Tentu kembali lagi ke sana, karena seperti saya bilang tadi, tidak mudah mengimplementasikan Trikaya Parisuda ini. Ya, karena banyak bahasanya ya kondisi, situasi dan segala macam. Tapi intinya pelopor negara kita, nenek-nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah luar biasa pemikiran beliau. Artinya Bhinneka Tunggal Ika yang jadi landasan pedoman negara Indonesia ini, di mana Empu Tantular mengarang buku tersebut dari buku Sotasoma. Itu harus betul-betul untuk kebinekaan ini kita betul-betul harus belajarnya dari sana. Dan semua orang bisa bukan harus beragama Hindu, harus mengikuti apa yang kita sebut Trikaya Parisuda, karena itu bukan hanya agama Hindu saja. Semua orang, makhluk hidup, contohnya orang itu sendiri yang bisa berpikir, itu harus mengikuti apa yang disebut dengan Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan melakukan sesuatu kegiatan yang baik. Baik, Bapak. Dengan begitu maka kebinekaan kita ini akan tetap satu, tidak pecah. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu kita juga Bapak, kita harus akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya selaku MC pada hari ini dengan narasumber kita Bapak Wayan Widiarta selaku narasumber kita. Kami dari kru yang bertugas minta maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri acara ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.